Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari sifat sombong serta perilaku yang merugikan orang lain. Berikut kisah azab untuk pengingat kita bersama. Sombong di jalan raya. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Ia dikenal memiliki motor sport mahal yang selalu ia pamerkan. Setiap hari, ia melaju kencang di jalan raya tanpa memperdulikan keselamatan orang lain. Klakson dibunyikannya sembarangan, gas ditarik sekencang mungkin, membuat pejalan kaki ketakutan. Orang-orang sudah sering menegurnya, terutama para tetua kampung yang khawatir akan keselamatannya. Namun Raffi hanya tertawa dan mengatakan bahwa hidup hanya sekali, jadi tidak perlu takut mati. Keangkuhannya bertambah ketika ia mulai sengaja menyalip kendaraan lain secara ugal-ugalan, bahkan hampir menabrak seorang ibu yang sedang menyeberang. Bukannya meminta maaf, ia malah memaki ibu itu. Warga hanya bisa menggeleng, merasa kelak ada harga yang harus dibayar dari kesombongan dan kebut-kebutan yang ia banggakan itu. Peringatan yang diabaikan. Suatu sore, ayah Raffi menegurnya dengan tegas. "Nak, motor itu amanah. Kalau kau pakai untuk merugikan orang lain, akan ada balasannya." Namun Raffi tetap tak peduli. Teman-temannya bahkan mendukung kebiasaan buruk itu, membuatnya semakin merasa hebat. Mereka sering berkumpul di tikungan jalan raya yang lengang, tempat para pemuda nekat melakukan balap liar. Bunyi knalpot bising memecah malam, mengganggu warga yang hendak beristirahat. Polisi pun pernah menahan mereka, tetapi Raffi selalu berhasil lolos berkat koneksi pamannya. Bukannya sadar, ia malah semakin menjadi-jadi. Malam itu, saat pulang dari balap liar, ia hampir menabrak seorang anak kecil. Anak itu menangis ketakutan, sementara ibunya memaki Raffi. Tapi ia hanya menjawab dengan tawa meremehkan. Alam seperti menahan napas, seolah menunggu batas kesabaran atas ulahnya. Aksi terakhir yang memancing bahaya. Pada suatu malam minggu, Raffi berniat melakukan atraksi baru di jalan raya yang ramai. Ia ingin mengangkat roda depan motornya sambil melaju cepat, berharap direkam oleh temannya dan diposting di media sosial. Semakin banyak yang menyaksikan, semakin bangga ia merasa. Lampu jalan berkelip, lalu lintas padat, tetapi Raffi tidak peduli. Ia menyalip dari kanan kiri tanpa perhitungan. Banyak pengendara membunyikan klakson marah, namun ia justru semakin menambah kecepatan. Teman-temannya bersorak memberi semangat. Di kejauhan terlihat sebuah truk besar melaju pelan. Teman Raffi berteriak memperingatkan, tetapi suara knalpot menenggelamkan semuanya. Raffi percaya diri bisa menghindar. Ia berdiri sedikit, menarik gas lebih kuat. Namun kondisi jalan yang sedikit bergelombang membuat motornya oleng. Di momen itu, bahaya sudah menunggu dengan mata terbuka. Detik-detik petaka, motor Raffi bergetar hebat ketika roda depan kembali menghantam jalan. Getaran itu membuat kontrolnya hilang. Ia berusaha menyeimbangkan motor tetapi laju kendaraan terlalu cepat. Teman-temannya mulai panik, berteriak agar ia mengerem. Namun semua sudah terlambat. Dari arah berlawanan sebuah mobil mencoba menghindar, tetapi justru membuat situasi makin kacau. Raffi kehilangan kendali sepenuhnya dan motornya melesat tak terkendali ke arah truk besar. Dalam beberapa detik yang terasa seperti keabadian, kehidupan Raffi seakan berhenti. Ia melihat lampu truk begitu dekat, terlalu dekat. Suara benturan keras menggema, memecah malam. Tubuh Raffi terlempar beberapa meter. Teman-temannya terpaku, tak percaya tragedi yang baru terjadi. Jalan raya menjadi sunyi, seolah menyaksikan sendiri balasan dari kelalaian yang selama ini dibiarkan. Penyesalan yang datang terlambat. Warga berkumpul, menolong sebisanya. Raffi tergeletak dengan tubuh penuh luka. Napas tersengal lemah. Motor sport yang ia banggakan kini ringsek tak berbentuk. Sopir truk turun dengan wajah pucat, masih syok karena tak bisa menghindar. Teman-teman Raffi menangis histeris. "Kenapa lo ngegas terus, Vi?" Salah satu dari mereka meratap. Seseorang menghubungi ambulans, namun jaraknya cukup jauh. Raffi mulai menggigil, matanya berkedip lemah. Dalam kesadaran yang hampir hilang, ia teringat kata-kata ayahnya, peringatan warga, dan tangisan anak kecil yang hampir ia tabrak. Penyesalan datang, menghantam lebih keras dari benturan apapun. Namun, penyesalan tak pernah mampu memutar waktu. Suara sirene mulai terdengar, mendekat perlahan, tetapi semuanya terasa terlalu lambat untuk menyelamatkan hidup yang penuh kesombongan itu. Azab di rumah sakit. Raffi dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis.
Dokter dan perawat berlarian mencoba menyelamatkannya. Ia mengalami patah tulang, pendarahan internal, dan luka parah di kepala. Keluarganya datang dengan wajah hancur. Ibunya menangis tanpa henti, sementara ayahnya hanya diam, menahan duka dan sesal. Teman-teman Raffi duduk di ruang tunggu, ketakutan memikirkan kemungkinan terburuk. Malam itu berjalan begitu panjang. Setiap menit terasa seperti jam. Kondisi Raffi terus menurun, meski tim medis berusaha keras. Tubuhnya yang dulu gagah, kini terbaring lemah, tak mampu bergerak. Dalam kesadarannya yang tersisa, Raffi merasakan seperti ada beban berat menekan dadanya, seolah azab yang selama ini menunggu akhirnya tiba. Ia ingin meminta maaf pada semua orang, tetapi bibirnya tak mampu lagi mengucapkan kata apapun. Kepergian yang mengguncangkan banyak orang. Menjelang subuh, suasana di ruang ICU semakin tegang. Monitor detak jantung Raffi menurun drastis. Garisnya naik turun tak stabil. Dokter segera memanggil tim medis, melakukan resusitasi sekuat tenaga. Ibunya menjerit memanggil nama putranya, sementara ayahnya berdiri kaku di sudut ruangan. Kedua tangan gemetar menahan rasa bersalah yang tak terucap. Teman-teman Raffi tak berani mendekat. Sebagian menangis sambil menyalahkan diri sendiri karena dulu ikut mendorongnya beraksi ugal-ugalan. Beberapa menit berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Dokter akhirnya menghentikan tindakan, menundukkan kepala, dan berkata lirih, "Kami sudah berusaha, maafkan kami." Monitor berubah menjadi garis lurus. Tangisan pecah serempak. Ibunya jatuh pingsan. Ayahnya terduduk lemas sambil menutup wajahnya. Kabar kematian Raffi menyebar cepat ke kampung. Warga yang dulu sering ia ganggu di jalan ikut merasa terkejut dan sedih. Mereka tidak membencinya, mereka hanya menyesal karena semua peringatan datang terlambat. Jenazah Raffi dibawa pulang, dan sepanjang jalan orang-orang berdiri memberi penghormatan. Jalan tempat ia kecelakaan diberi tanda oleh warga. Sebuah peringatan sunyi bahwa kesombongan dan kecepatan tidak pernah menghasilkan kemenangan, hanya meninggalkan luka yang panjang bagi mereka yang ditinggalkan. Hikmah yang tertinggal. Beberapa minggu berlalu, namun bayangan tragedi Raffi masih terasa jelas di tengah kampung. Setiap orang seolah membawa potongan kisah itu dalam benaknya. Para pemuda yang dulu sering ikut balap liar, kini benar-benar berhenti. Motor mereka jarang keluar malam-malam. Mereka takut mengulang kesalahan yang sama. Takut melihat orang tua mereka menangis seperti orang tua Raffi. Ayah Raffi meski hatinya hancur, mulai bangkit. Ia mendatangi sekolah-sekolah, komunitas pemuda, bahkan pos ronda untuk berbicara tentang pentingnya keselamatan berkendara. Raffi anakku, dia bukan orang jahat, dia hanya lalai, dan kelalaian itu merenggut nyawanya. Ucapannya itu selalu membuat suasana hening. Ibunya pun ikut berbagi pengalaman, mengingatkan para remaja agar mendengarkan orang tua sebelum terlambat. Banyak yang meneteskan air mata mendengarnya. Jalan tempat Raffi kecelakaan kini sering dilewati dengan lebih berhati-hati. Warga bahkan memasang rambu sederhana agar pengendara mengurangi kecepatan. Kisah itu menyebar ke kampung tetangga, menjadi peringatan bahwa kebut-kebutan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi seluruh pengguna jalan. Hikmah yang tertinggal dari tragedi ini sederhana, namun kuat. Nyawa tak bisa diganti. Keselamatan adalah amanah, dan setiap orang bertanggung jawab menjaganya. Aku temukan